Puji Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara-saudara. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya tidak akan bacakan, saudara-saudara, jelas ini sudah mungkin bisa disimak saja. Ada dua wanita di sana, kakak beradik, namanya Maria dan Marta. Mungkin ceritanya sudah hafal dan saudara sudah mengkhotbahkan. Tapi mungkin ada versi yang Tuhan taruh dan Tuhan berbicara kepada saat ini apa yang menjadi makna rohani yang bisa membangkitkan, yang bisa kita ambil pelajaran daripada tokoh iman ini, boleh dikatakan. Jadi ada dua wanita, Maria dan Marta, yang sama-sama melayani Tuhan. Maria duduk di kaki Yesus, serta Marta sibuk melayani di luar. Jadi saudara-saudara, dalam pandangan Yesus, Maria yang terbaik. Maria pemilih yang terbaik. Menurut pandangan Yesus, Maria yang the best. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sampai ada pernyataan Maria adalah yang terbaik? Mungkin saudara-saudara bisa khotbahkan dengan berbagai versi. Ya, kalau di dalam Alkitab mungkin saudara bisa juga singkapkan. Kalau wanita itu berbicara, ada banyak berbicara gereja Tuhan. Kita semua gereja Tuhan yang sama-sama melayani Tuhan. Jadi ada dua model pelayanan, saudara-saudara. Di dalam ayat ini kalau kita baca ada dua model pelayanan, yaitu pelayanan yang dilakukan Maria dan model pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Tetapi menurut Yesus, pelayanan yang terbaik adalah pelayanannya Maria. Kenapa? Karena saudara-saudara, Marta itu melayani Tuhan, sama-sama melayani. Tapi dalam hal ini Marta itu banyak protes itu loh Tuhan, itu loh Maria. Saudara-saudara, kalau orang protes itu biasanya tidak sesuai apa yang kita harapkan, menginginkan sesuatu seperti orang lain. Mungkin jatahnya kurang pas untuk kita sehingga kita protes. Mungkin kita tidak sama dengan berkatnya dengan orang lain, kedudukannya dengan orang lain di dalam pelayanan kita protes. Itu yang menyebabkan pelayanan Marta tidak berkenan. Pelayanan Marta kurang berkenan. Bukan saya tidak berkenan, dia kurang berkenan. Yang terbaik Maria, karena dia diam, dia tidak protes. Mungkin kita bisa khotbahkan, kalau yang melakukan mendengar firman Tuhan itu lebih baik daripada pelayanan diakonia. Tidak, saudara-saudara. Tapi dalam konteks ini, kenapa Maria yang terbaik? Karena itu, saudara-saudara, Marta banyak protes. Kita ambil makna rohaninya dalam hidup kita. Kalau kita ingin menginginkan pelayanan model yang terbaik, tidak usah iri kepada pelayanan yang lain, kepada berkatnya Pak Yohanes Pujo, berkatnya Pak Sampono, berkatnya pendeta kota. Saudara-saudara, jujur saja, pendeta kota sama pendeta desa sama-sama pendeta, tapi rezekinya berbeda. Amin, Pak. Amin. Amin. Di Patimuan sama di Purwokerto rezekinya berbeda, tapi yang pasti pertolongan Tuhan itu sama terhadap hamba-hamba Tuhan yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi jangan protes. Itu loh yang di kota naiknya mobil. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita iri kepada kesuksesan bagian yang mungkin gak pas seperti kita.
Jujur saudara-saudara, kadang-kadang memang kita diperhadapkan sepertinya kita mau protes. Itu loh kok dapat segini. Jangan pernah iri kepada berkat orang lain. Tapi mari kita menghitung berkat kita satu-satu. Karena kita ada bagian sendiri-sendiri. Kesusahannya juga sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan. Jadi kita mau melayani Tuhan itu dengan cara yang mana? Dengan cara Maria atau cara Marta, itu pilihan kita. Pilihan kita masing-masing. Pilihan kita masing-masing. Pilihan kita itu menentukan kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara, dalam dunia ini hanya dua, saudara-saudara, pilihannya. Sebenarnya hanya pilihan: surga, neraka, suci, kenajisan dan sebagainya. Cari Tuhan atau cari dosa. Itu yang menjadi pilihan. Sebenarnya enggak banyak terlalu ureannya. Sebanyak dua, saudara-saudara. Kita mau milih melayani Tuhan atau melayani dosa. Kita melayani kesucian atau melayani kenajisan. Sebenarnya simpel, tetapi urean yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak habis-habisnya. Justru kadang-kala kita banyak kesandung, banyak kita terjatuh, tertelungkup, banyak kita tengel-tengel dan sebagainya oleh karena keadaan. Jujur saja sebagai hamba Tuhan. Tetapi pilihan kita, kalau kita mau mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Seperti yang disaksikan oleh Pak Sarwono, Pak Yohanes dan sebagainya, kita sama, porsinya pendeta sama. Cuma versinya berbeda-beda. Saya juga alami dari dulu. Saya dulu sebelum punya motor, kalau saya punya motor bisa beli bensin kan? Jujur ya, yang pertama yang diingat diri. Tapi setelah punya motor bisa beli bensin, udah timbul anak lain. Bisa belikan susu enggak ya? Udah gede bisa nyekolahkan enggak ya? Nah, itulah yang namanya ngeri-ngeri sedap jadi hamba Tuhan itu begitu, saudara. Tapi saya yakinlah kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetapi kita harus tahu apa yang harus kita ambil. Model pelayannya yang berkenan kepada Tuhan, kita mau yang terbaik, ya ambillah pelayanan Maria. Karena Maria tidak pernah protes, tidak pernah iri kepada yang lain. Tetapi Marta protes. Dulu jangan pernah. Saudara-saudara, contoh pilihan yang salah, saya tidak akan kupas ayat-ayat, langsung aja. Contohnya Hawa. Hawa lebih menginginkan, dia memilih satu pilihan yang salah, saudara-saudara. Dia mengabaikan firman Tuhan. Pilihan yang salah, saudara. Dia tahu kebenaran. Kalau saya makan, saya mati. Kalau saya makan, tapi suara lain bilang, kalau kamu makan, kamu akan hidup selamanya. Kamu akan lebih mulia daripada apa yang kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, tetapi jujur, kadang-kadang kita kalah dengan perasaan kita, dengan keinginan kita, sehingga justru kita menanggung akibatnya sendiri. Contoh pilihan yang salah, Hawa. Yang kedua, saudara-saudara, itu dalam Kejadian. Yang kedua, Yudas. Yudas sebagai murid Tuhan, sudah dipilih Tuhan, boleh dikatakan sudah diangkat jadi pendeta, boleh dikatakan begitu ya, saudara, istilahnya. Tapi dia menginginkan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini juga Yudas dialami. Kalau sudah dibutakan dengan uang, orang bilang kalau ibu-ibu ada uang disayang, ada uang abang saya tendang. Maksudnya kalau ada uang matanya hijau katanya. Itu banyak sekali, saudara. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita kalah dengan uang, apalagi di tahun-tahun politik ini, saudara-saudara. Kadang-kadang kita betul-betul terpojok, kadang-kadang hanya dengan uang, tergiring yang dikondisikan untuk uang.
dan mungkin bisa punya cara yang lain dengan uang kita bisa dibeli. Saudara-saudara, tadi dikatakan Yudas memilih uang hanya 30 keping perak, dia menjual nama Tuhan. Di dalam YouTube kemarin saudara-saudara, di dalam saya lihat YouTube yang satu ada orang lewat dipikir suruh pilih laptop apa kertas apa amplop, tulisannya God Tuhan apa laptopnya Apple atau tablet, dia pilih langsung apa saudara? Tablet. Handphone, iPhone saudara-saudara, sama amplop tulisannya God, dibuka dia langsung sampai beberapa kali sudah, tapi ada anak kecil waktu itu dia lewat, dia buka, suruh pilih, tulisannya God gitu kan, Tuhan ini boneka, nah, langsung dia pilih saudara-saudara, dia pilih Tuhan, amplop saja dia bawa. Setelah dia duduk dibuka, isinya dapat laptop, dapat tablet, dapat sebagainya. Apa yang diberikan orang yang dipilih itu justru diberikan kepada anak ini. Setelah dibuka lalu didatangi, ini laptopnya, ini bonekanya, ini tabletnya, ini iPhone-nya, saudara-saudara. Itu gambaran sebagai kita saudara-saudara. Kadang-kadang kita bukan memilih Tuhan yang menjadi harta kekayaan kita, sumber berkat kita, tetapi kadang-kadang kita pilih kepada pilihan yang seperti Yudas. Mungkin bukan uang, mungkin jabatan, mungkin kesempatan yang lebih baik, tapi Yudas sudah memakai kesempatan itu dia untuk memilih yang lain, bukan memilih Tuhan. Yang berikutnya itu ada yang namanya Lot. Dalam Kejadian saya tidak akan baca sama-sama ya, jadi ini nggak baca firman Tuhan, tapi maaf. Jadi Lot tinggal bersama orang yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan karena pilihannya. Dia memilih tanah yang subur, tetapi tanah yang subur itu dalam cerita Lot tinggal bersama orang-orang jahat, maka kota itu akan dibinasakan Tuhan karena Lot dan keluarganya pilih tinggal di lingkungan orang jahat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau dikatakan tadi pelayanan itu adalah pilihan. Kita mau pilih model pelayanan Maria atau Marta yang banyak pelayanan dengan protes atau berdiam diri. Pilihan itu menentukan kita. Jadi doa dan harapan kita tidak akan ingin mengambil seperti pelayanan Maria, Marta, saudara. Tapi kita ingin bukan saya menganggap pelayanan Marta jelek, saudara. Tapi lebih baik tadi kan ya, yang berkenan lebih baik, yang the best tadi kan pelayanannya Maria karena tidak banyak protes. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa dan harapan kita dapat memilih, dan kita harus pilihan kita itu kita harus bangun terus, harus kita kembangkan terus, karena di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan, itulah jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tetapi bagi orang yang salah memperhatikan dan memilih apa yang menjadi komitmen dari pelayanan, komitmen hidupnya, saudara-saudara, kita tidak akan menuai hal yang merugikan. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 14-15 di sana dikatakan ada orang yang membangun. Ada orang yang membangun, diceritakan oleh Rasul Paulus bahwa orang membangun di atas, ada yang bahan bangunannya itu judulnya dasar dan bangunan, ya saudara bisa saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14-15. Ada yang bahannya itu dengan besi, batu bukan yang tahan uji, batu, besi dan logamnya.
Yang tidak tahan uji kan kayu, jerami dan rumput kering. Nah, saudara-saudara, kita di dalam mengambil kesimpulan dalam melayani Tuhan, mari kita membangun bukan dengan dasar yang ecek-ecek, tapi dasar iman yang tulus, dasar yang kuat dengan ketulusan kita, dengan apa adanya. Saudara-saudara, tidak dengan ada apanya. Itulah yang diperhatikan. Kadang kalau orang membangun tapi dengan dasar-dasar yang baik, membangun pelayanannya, membangun karirnya, membangun apa yang menguntungkan bagi dirinya, tapi sebenarnya pembangunannya tidak dengan dasar yang baik. Itu hanya sebenarnya untuk menunjukkan begitu, saudara-saudara. Bagaimana kita membangun? Bagaimana kita melayani Tuhan? Apakah kita dengan dasar yang kuat, dengan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, atau dengan jerami, kayu dan rumput kering yang mudah terbakar? Itu tergantung pada pilihan kita sebagai hamba Tuhan yang baik. Sekali lagi, lewat kesempatan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, kita sama-sama hamba Tuhan. Mau pilih mana pelayanan kita? Pilih pelayanan Maria atau Marta? Pilihan kita menentukan bagaimana kita melayani. Karena di dalam 1 Korintus tadi, siapa yang membangun dengan rumput kering, dengan kayu rumput kering, itu akan terbakar. Pada hari Tuhan akan terbakar, akan nyata siapakah kita itu. Hari Tuhan akan menyatakannya. Besok kita akan terlihat siapa yang membangun dengan barang-barang yang mulia, dasar-dasar yang kuat, apa yang tidak kuat. Sekarang kita tidak bisa lihat Pak Sarwono membangun dengan apa, kesombongan atau gimana, ya saudara, nggak ketahuan satu dengan yang lain. Tapi hari Tuhan akan menyatakannya. Siapa tidak membangun pelayanan dengan hal yang baik, dia akan mengalami kerugian, akan terbakar semua. Tetapi bagi orang yang melayani dengan tulus, dengan komitmen, dengan cinta Tuhan, pilihan Tuhan yang tepat, didasarkan atas apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan dalam kita dipanggil, itulah yang akan menentukan nanti kita akan sama-sama memiliki upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara siang hari ini. Mari kita sama-sama nyanyi Tuhanku mau menyenangkanmu, karena inilah pilihan kita sebagai hamba Tuhan. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas
Amin.